Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makin aneh saja kelakuan orang-orang aswaja kaum muslimin. Ya, padahal mereka ini ngakunya paling ahlus sunnah wal jamaah. Ngakunya menjadi pengikut para salafus soleh. Kalau menurut Nuruddin, ya, mereka lah pengikut para salafus soleh. Justru orang-orang salafi yang disebut Wahabi oleh Nuruddin itu bukan pengikut para salafus soleh, ya. Yang ada mereka itu mengikuti Ibnu Taimiyah, mengikuti Syekh bin Bas, ya, mengikuti Syekh Utsaimin, mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dijuluki Wahabi, ya. Dan kata Nuruddin ada mazhab Wahabi, ya. Yang jelas mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, ya, yang disebut salafi atau yang disebut wahabi oleh orang-orang aswaja, ya, mereka mengatakan bukan pengikut salafus soleh. Mereka lah pengikut salafus soleh, mereka paling ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang masuk surga dan sebagainya, ya. Tapi coba kaum muslimin, lihat kelakuan mereka kaum muslimin. Ada konser musik yang dilakukan oleh orang-orang aswaja di pondok pesantren. Ini pondok pesantren di daerah Banyuwangi kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin, ya, itu konser Denny Caknan kaum muslimin, ya. Di pondok pesantren ada konser kaum muslimin. Orang tua itu memondokkan anaknya dimasukkan ke pondok pesantren supaya anaknya nggak seperti orang-orang yang nggak di pesantren, ya. Kalau nggak di pesantren kan hidupnya bebas, mau nonton konser, mau joget dangdut, ya, mau campur baur laki-laki perempuan, jogetan bareng, ya. Itu biasa terjadi di orang-orang yang nggak pernah nyantri, ya. Jadi orang tua itu mesantrenkan anaknya, mondokkan anaknya supaya anaknya itu nggak sama dengan orang-orang yang nggak pernah menyantren. Lah kalau tiba-tiba anaknya di pondok pesantren, ya, disantrenkan supaya anaknya jadi anak yang soleh, ya, supaya nggak ikut acara dangdut-dangdutan, acara konser-konser musik, supaya anaknya ini menjadi anak yang gemar beramal soleh. Lah kok malah di pondok pesantren ditanggapkan seperti ini. Ditanggapkan Denny Caknan kaum muslimin. Ini kan konyol namanya kaum muslimin, ya. Ya, coba kita baca komentar-komentarnya kaum muslimin. Ini komentarnya ada yang konyol kaum muslimin, ya. Yang buat Viti, maaf, Anda tidak tahu. Ya, Anda tidak tahu Anda tidak tahu apa-apa, ya. Lebih baik diam. Itu acaranya sudah mulai tahun 2000-an tuh. Nggak ada masalah. Dan sekarang aneh, makin menjadi-jadi sosmed zaman sekarang, ya. Padahal santri joget bahagia karena lagu Denny Caknan duet sama wanita, lagu Sekti judulnya. Dan kenapa Vitinya diubah jadi solawat? Mau mencari hujatankah? Agak error sosmed zaman sekarang buat fitnah. Ini lucu kaum muslimin, ya, lucu, ya. Dulu di tahun 2000-an memang nggak ada sosial media yang seperti sekarang ini, makanya nggak viral, ya. Dan sekarang media itu sudah banyak sekali, ya. Dan dulu di tahun 2000-an, jangankan 2000-an, ya, 2010 ke bawah lah, ya, memiliki handphone yang ada kameranya, ya, apalagi kameranya sudah lumayan bagus lah, 2 megapiksel, 3 megapiksel. Itu sudah sangat luar biasa, ya. Dan itu ya hanya kalangan orang-orang yang punya uang sajalah yang punya handphone yang seperti itu. Sementara sekarang, ya, HP kamera yang kameranya bagus-bagus itu sudah dipegang sama anak-anak SD, ya. Anak-anak SD SMP sudah punya sosmed, ya. Bayangkan apalagi yang dewasa, ya.
Sehingga video-video yang seperti itu begitu mudah tersebar sekarang ini. Ya. Dan meskipun sudah terjadi sejak tahun 2000 yang lalu, ya, tetap saja yang seperti itu tidak dibenarkan. Ya, nggak dibenarkan yang seperti itu. Wong anak di pondok pesantren kan supaya jadi anak yang soleh-solehah. Lah kok malah dikasih konser musik. Ini kan konyol namanya kaum muslimin ya. Coba kita baca lagi komentar lainnya kaum muslimin ya. Itu acara kan udah lama dari tahun 2000. Itu kan acara tahunan, anak santri cewek dan cowok dipisah. Lagian acaranya aman. Ya, aman-aman aja kok ya. Kaku banget zaman gini masih mikir primitif. Tolong kalian yang menormalisasi anak-anak perempuan jilbab gitu joget-joget euforia. Nggak malu apa ya? Di mana harga diri seorang muslimah? Maaf, nggak etis, nggak pantas, bikin malu Islam saja. Ya, ini komentarnya bagus kaum muslimin ya. Orang yang mengatakan itu sudah terjadi sejak tahun 2000 yang lalu ya, sehingga menganggap itu bukan masalah, itu artinya menormalisasi, menganggap hal yang seperti itu biasa-biasa saja. Padahal jelas-jelas itu kemaksiatan. Wong di pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren itu kan harusnya jauh dari hingar-bingar dunia. Ya, jauh dari kemaksiatan. Sementara konser dangdut ya, itu kemaksiatan. Konser dangdut itu jelas kemaksiatan. Ya. Mana ada konser dangdut yang nggak kemaksiatan? Isinya jelas campur baur laki-laki perempuan. Ya, udah nggak bisa dipungkiri lagi. Ya, kok bisa-bisanya dipisah laki-laki dan perempuan? Pisahnya seperti apa? Cuma dipisah pagar. Ya. Dan lagian ya, mau beralasan cewek cowok dipisah, sedangkan yang katanya sholawat saja campur baur, apalagi ini dangdutan. Ya, ini cuma cari pembenaran ini kaum muslimin, cuma cari pembenaran. Ya, jadi sudahlah ya. Uang yang sholawatan saja campur baur laki-laki perempuan kok, apalagi yang seperti ini ya. Ini jelas rusak kaum muslimin ya. Jauh dari tuntunan syariat Islam. Yang seperti ini ngaku ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik ya. Yang seperti ini nggak perlu penjelasan dengan dalil kaum muslimin. Sudah jelas-jelas yang namanya konser dangdut itu isinya maksiat semua ya. Dan kalau mereka berdalih laki-laki perempuan dipisah ya, itu hanya alasan klise lah kaum muslimin ya. Sedangkan konser sholawat mereka, kalau kita lihat, boleh lah silakan lihat ya, video-video konser sholawat isinya campur baur laki-laki perempuan ya. Ini konser dangdut sok-sokan mau dipisah. Wong yang kata mereka religi konser sholawat saja dicampur kok ya. Jadi udah, ini alasan-alasan konyol kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu kaum muslimin ya. Dijauhkan dari orang-orang yang sok ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi dalam realitanya, dalam prakteknya jauh dari kata ahlus sunnah wal jamaah ya. Kalau mereka mengaku pengikut salafus soleh, mana ada salafus soleh yang mereka berdakwah dengan konser solawat ya. Jangankan musik-musik maksiat, yang konser solawat ya. Coba di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada duf ya, sudah ada terbangan, sudah ada rebana itu loh ya. Tapi nggak pernah mereka berdakwah ya, menggelar konser solawat dengan ketimpringan, nggak pernah ya. Apalagi dengan musik-musik yang jelas kemaksiatan. Na'udzubillah min dalik ya. Yang seperti itu ngaku ahlus sunnah wal jamaah ya. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.